Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama di kesempatan malam yang berbahagia ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan panggilannya, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah. Salawat dan salam semoga tercurah pada panutan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah senantiasa selalu istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini kita sudah menjalankan 2/3 dari bulan Ramadan kita. Kita telah menjalankan 2/3 dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Tinggal 1/3 lagi. Di dalam kelompok manusia ada 3 kelompok yang pada akhir-akhir Ramadan ada manusia yang akhir Ramadan biasa-biasa aja. Dia dengan kedatangan bulan Ramadan biasa-biasa aja, dan mau ditinggal Ramadan juga biasa-biasa aja. Ada orang yang sudah hampir ditinggal Ramadan, dia sangat gembira. Kenapa? Karena merasa beban. Karena merasa beban yang sudah dilewati sudah selesai, atau dia merasa dia sudah cukup, sudah telah melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Tapi ada satu golongan yang ditinggal oleh Ramadan, dia sangat sedih. Ditinggal Ramadan sangat sedih. Kenapa? Karena dia merasa belum tentu tahun depan dia akan ketemu dengan Ramadan. Dia merasa bahwa di dalam bulan Ramadan dia belum begitu banyak untuk melaksanakan panggilan-panggilan Allah. Karena dia mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak suatu kebaikan-kebaikan yang berkumpul di dalam bulan Ramadan. Dan Allah begitu banyak memberikan ibadah-ibadah atau pahala promonya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah kita mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan dari Allah. Sampai-sampai surga itu dibuka pintunya seluas-luasnya dan neraka ditutup serapat-rapatnya. Kalau dia mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan Ramadan itu sangat banyak, dia sedih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanu an takuna sanatakum laha Ramadan." Seandainya umatku tahu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
memohon kepada Allah bahwa 1 tahun sepanjang bulan dia minta dijadikan seluruhnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedih ditinggalkan Ramadan, dan kita berusaha sebaik-baiknya di akhir Ramadan ini kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan banyak sebutannya. Ada Ramadan disebut Sayyidus Suhur, penghulu dari raja segala bulan. Ramadan disebut rajanya bulan. Ada bulan Ramadan disebut Syahrul Ibadah. Ramadan tempatnya ibadah. Ramadan tempat berkumpulnya ibadah. Ada juga Ramadan disebut Sayyidul Amal, Sayyidul Salat. Jadi bulan Ramadan disebut bulan sedekah. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kita bersyukur kita masih dipertemukan. Oleh karena itu yang disebutkan tadi, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Mari kita sama-sama di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang sangat agung ini, mari kita banyakkan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah tingkatkan pahala, Allah tingkatkan berlipat-lipat. Barang siapa yang memberikan sedekah, maka Allah lipatkan. Sedekah yang biasanya kita misalnya hanya berapa, kita ditingkatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya umatku istilahnya di dalam untuk melakukan sedekah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sedekah itu adalah yang nantinya kita di dalam kubur ini kita dapat pertolongan dari sedekah. Sebagaimana manusia apabila dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau jasadnya sudah waktunya, apa yang disampaikan oleh manusia, apa yang disampaikan oleh orang tersebut? Apakah dia minta kepada Allah, minta ditunda untuk apa? Apakah dia untuk melaksanakan ibadah sholat? Apakah dia, ya Allah, saya ditunda sedikit aja umurku, buat apa? Apakah dia melakukan baca Quran sebanyak-banyaknya? Apa dia untuk melakukan ibadah haji? Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 63 ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas sholihin." Dan infakkanlah sebagian dari harta dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, "Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia apabila sudah melihat kematian yang akan datang, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, berilah waktu sedikit aja, ditunda sedikit." Untuk apa? Dia untuk melakukan sedekah. Supaya apa dia bersedekah? Supaya dijadikan dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sedekah ini untuk menjadikan dirinya dia pengakuan supaya dia menjadi orang yang soleh. Bapak Ibu jemaah musyawarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk melakukan sedekah. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa harta,
Tapi bagaimana kalau orang yang tidak punya harta, bagaimana orang yang tidak punya uang untuk bersedekah? Dia bisa melakukan, dia menggunakan tenaganya dia memberikan tenaganya untuk sedekah kepada orang lain, untuk membantu kepada orang lain. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menceritakan suatu alkisah. Salah satu Nabiullah, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang dekat kepada Allah, yang mempunyai wahyunya itu kalamullah. Dia bisa bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Mana di antara ibadahku yang Engkau senangi?" Jadi Nabi Musa itu pernah berkata kepada Allah, langsung berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan kepada aku. Mana di antara ibadah yang aku laksanakan ini yang Engkau senangi?" Nabi Musa berkata, "Apakah ini salatku ya Allah?" Lalu Allah kemudian menjawab, "Salatmu hanya untuk dirimu. Salatmu, engkau mengerjakan salat supaya engkau mendapatkan mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kata Allah, sholatmu bukannya Allah melarang orang manusia ibadah sholat, bukan. Sholatmu bukan buat menyenangkanmu, karena sholatmu yang kau laksanakan adalah untuk kebaikan dirimu sendiri, yaitu untuk mencegah perbuatan kamu dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu jamaah musalla al-Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, apakah zikirku? Apakah zikir yang saya lakukan ini membuat Engkau senang ya Allah? Saya tiap waktu, tiap hari, tiap saat selalu saya ingat kepadamu ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, zikirmu adalah untukmu." Kenapa? Karena dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Alladzina amanu wa ta'ma'inu qulubuhum dzikrillah ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu jemaah musalla al-Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang dilakukan oleh Nabi Musa itu kata Allah belum membuat aku senang. Karena zikir itu membuat engkau hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi tentram. Lalu Nabi Musa penasaran dan mengatakan, "Kalau gitu ya Allah, apakah puasaku? Apakah puasaku yang saya lakukan ini membuat engkau senang?" Allah kemudian Allah menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasamu melatih diri dan mengekang hawa nafsu. Karena puasa yang kau lakukan akan membuat dirimu menjadi mengekang hawa nafsu dan membuat dirimu bisa sehat." Sebagaimana Rasulullah SAW siamu itu membuat dirimu jadi sehat. Jadi berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat. Sumu taqiu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, "Lalu ibadah apa?" Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah?" Ucap Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Yang membuat aku senang
yaitu adalah sedekah. Karena sedekah itu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Jadi saat engkau memberikan sedekah, disitulah aku ada di sampingmu. Jadi disitulah aku tersenyum, disitulah aku senang. Kenapa? Karena sedekah bukan ibadah yang buat dirinya, tapi memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah semuanya untuk diri kita. Ibadah yang kita lakukan semuanya untuk diri kita, kecuali sedekah. Karena sedekah dapat membantu kepada orang-orang lain atau membantu saudara-saudara kita. Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdul Aziz bin Umar pernah berkata, "Salat hanya mengantarkanmu sampai setengah perjalanan. Salat hanya mengantarkan sampai setengah perjalanan ke surga. Sedangkan puasa hanya mengantarkan hingga dengan pintu surga. Akan tetapi sedekah memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Bapak Ibu jemaah musyawarah Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama di kesempatan akhir Ramadan ini saya mengajak diri saya sendiri, mengajak keluarga, mengajak seluruh jamaah musyawarah Badriyah. Mari kita sama-sama kita tingkatkan di kesempatan akhir Ramadan ini, kita sama-sama banyak-banyak bersedekah untuk ibadah kepada kita, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah dengan kita melaksanakan ibadah sedekah, disitulah Allah ada di samping kita, disitulah Allah senyum, disitulah Allah bergembira. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umum untuk jamaah musyawarah Badriyah dan semuanya. Dan kami akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak pas. Itu hanyalah datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila memang itu kebenaran, itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita amalkan. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.